Mengawali Investor Market Today hari ini, kita akan saksikan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda, ini dia. Di tengah tekanan besar pasar keuangan domestik, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir di sidang paripurna DPR RI. Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam sidang paripurna ke-19. Langkah yang diambil Prabowo ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan parlemen. Lebih jauh dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah terus menekan defisit APBN dengan menargetkan angka defisit pada RAPBN tahun 2027 kurang dari 3% dari PDB, yaitu pada kisaran 1,80% sampai dengan maksimal 2,40%. Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak berada pada kisaran 16.800 hingga 17.500 dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Target asumsi makro tersebut ditetapkan pemerintah di tengah tekanan berat pada mata uang domestik yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level 7.706 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan pasar spot pertengahan Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Ekspor yang menjadi eksportir tunggal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut BUMN itu dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menteri Investasi Rosan Roslani menyebut pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan upaya transparansi transaksi. Prabowo Subianto menargetkan pembentukan badan ekspor yang nantinya diatur melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dapat menekan kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menyelamatkan hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 2.653,92 triliun rupiah dengan kurs 17.692 rupiah per dolar Amerika Serikat. Revisi kebijakan tersebut di dalam PP tersebut itu adalah memperluas pengecualian penempatan devisa hasil ekspor pada bank non himbara untuk sektor pertambangan, migas dan non migas, khususnya bagi mitra dagang yang memiliki perjanjian kerjasama perdagangan atau kesepahaman dan kesepakatan dengan Indonesia. Dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulangi lagi, begitu dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas kita. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin ke level 5,25%. Sementara itu, suku bunga deposit facility sebesar 4,25% dan lending facility sebesar 6,25%. Kebijakan ini sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilitas rupiah dari dampak gejolak Timur Tengah. Kebijakan ini juga mendukung inflasi 2,5 ±1%. Menurut Peri, kebijakan tersebut sejalan dengan fokus moneter 2026 pada stabilitas untuk ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Dalam pemaparannya, Peri menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran
4,9 hingga 5,7%. Sementara itu, neraca pembayaran perlu terus diperkuat di tengah pelemahan kondisi ekonomi dan pasar keuangan global.